Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Surya MS Retail Investment. Pada kesempatan kali ini tanggal 21 Maret 2022 teman-teman. Saya langsung akan membahas indeks saham dan teman-teman ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, kita akan langsung masuk ke indeksnya saja ya. Ya, seperti di judul ya, saat ini IHSG-nya bertahan, masih belum jelas. Nah, beberapa sektor nih bisa diperhatikan. Baik teman-teman, oke seperti ini, sekilas kita lihat IHSG-nya closing-nya adalah di 6.955 teman-teman. Ya boleh dibilang nggak naik nggak turun seperti itu, nggak naik nggak turun ya. Kalau kita lihat memang pergerakan indeks hari ini sempit aja teman-teman ya. Support candle-nya dia, support candle dia itu adalah ada di sekitar 6925, kalau support Fibo-nya ada di sekitar 6911. Hari ini belum berhasil melewatin candle kemarin di 6999 dan juga apalagi di tertingginya seperti itu. Jadi rentang pergerakan IHSG masih terbatas di, kalau kita lihat di support Fibo-nya itu dia masih terbatas di antara 6913 dan sampai 7000-an. Ini yang paling banyak dilewatin seperti itu. Kalau all time high-nya adalah di sekitar 7034. Nah, teman-teman, kita akan lihat dulu kondisi regional hari ini juga mix ya teman-teman. Itu adalah yang kemarin tanggal 18 itu Dow Jones-nya masih nanjak ya, Nasdaq dan SP 500. Tapi hari ini untuk sektoralnya mix ya. Eropa juga dibuka merah seperti ini. Kita lihat saham penggerak indeks hari ini teman-teman. Saham-saham penggerak indeks juga secara umum mix ya. Yang turun adalah BMRI tapi karena kayaknya ex-date ya. Kemudian secara umum yang lainnya sih biasa aja. BBNI secara umum juga turun seperti itu. Terus kita coba sekilas tengok saham-saham harga-harga komoditas maksud saya. Oke, saya cek dulu komoditasnya teman-teman ya. Seperti ini kita tengok dulu harga komoditas crude oil sekarang berada di 108 ya. Crude oil 108, coal-nya seperti ini. Nah, ini untuk coal-nya ini menarik teman-teman ya. Dia harganya kalau kita lihat bentuknya ini sudah seperti akan turning seperti itu. Cukup menarik untuk memantau itu. Terus kemudian crude oil kita tengok dulu. Waduh, iklannya teman-teman. Iklannya mantap sekali. Saya refresh dulu. Semoga nggak nongol lagi. Waduh, iklannya nongol lagi ya teman-teman. Saya refresh lagi. Tuh, saya refresh lagi. Coba saya refresh lagi. Kok nongolnya iklan seperti ini? Ya, oke. Ini lain dah. Ini kalau kita lihat ini adalah harga minyak ya teman-teman. Naik, turun, dan kemudian rebound. Apakah call-nya akan seperti itu? Oke, terus kemudian saham lainnya teman-teman apa ya? Kita lihat dulu batu bara. Oh ini yang batu bara ini kelihatan tadi kalau di chat sepertinya dia udah mulai turning, kalau di sini juga mulai hijau-hijau seperti itu. Terus kemudian kita tengok saham metal ya. Kita tengok saham metal dulu teman-teman. Nah, metalnya sekarang dia ada di harga 37 ya, 58 dulu 48, 37 ya, masih cenderung turun ya seperti itu. Jadi nanti efeknya ke saham-saham metal juga biasanya akan semakin turun, akan turun maksud saya, bukan semakin turun seperti itu. Oke teman-teman, saya akan lanjut ke bahasan. Saya nggak akan lama ya, karena hari ini nggak banyak yang menarik. Nah, secara umum itu tadi adalah pergerakan indeksnya seperti itu. Terus beberapa saham itu ada yang turun banyak, ada yang sektor maksud saya, ada kemudian ada yang bertahan. Oke teman-teman, saham-saham market cap tadi kan bergerak mix ya. Beberapa saham yang pergerakannya menarik itu ada ASA, BABB, Lipo Group ya, SCMA, Astra International, Unilever teman-teman, Garuda Food ya. Terus kemudian untuk coal beberapa di support sudah tidak turun lebih dalam, sudah ke bentuk support ya seperti itu. Terus kemudian konstruksi masih turun, untuk properti sebagian udah mulai nanjak teman-teman, dan sektor telekomunikasi terasa
pergerakannya lebih bagus seperti itu. Baik, saya tidak akan terlalu detail, sekilas-kilas saja. Ya intinya untuk sektor finance ya ini masih banyak yang turun. BNI, Bank Mandiri ini karena ex-date, BRI juga masih belum ada pergerakan seperti yang kemarin. BCA-nya udah mulai rebound, tapi reboundnya BCA nih karena opennya kan dia dibuka di bawah, terus kemudian dia naik seperti itu. Kalau dilihat pergerakan turun dari BCA ini udah ekstrim banget, udah di bawah 61,8. Nah ini menarik kalau teman-teman yang suka. Kemudian BBTN ini masih cenderung turun juga sampai 50 retracement ya teman-teman. BBKP nggak ada pergerakan, saya akan persingkat aja. BNGA secara umum masih dalam rentang 0 sampai 23 ya. Agro, BRIS belum ada ya teman-teman. Nah ini BTPS aja. Nah BTPS kadang memang pergerakannya berbeda teman-teman. Ini dia bisa bermain di atas 23,6 retracement ya. Bagus sekali karena hari ini bisa closing di atas MA 200. Kemudian untuk bank digital, teman-teman bisa ngelihat Arto juga masih mix, pergerakannya masih belum jelas ya. Seperti itu. BGTG masih sama aja 0 sampai 23. Kemudian untuk BBYB saat ini seperti ini ya. Dia ketemu 50 retracement masih balik. BBHI yang saya bilang kemarin mulai nanjak, hari ini sebenarnya masih berlanjut naiknya tapi kemudian dia turun lagi. BABB ini yang teman-teman boleh perhatikan ya, sudah mulai ada tanda-tanda. BABB BNPA ya. Kemudian oke, langsung saja ke mana? Ke BEX masih belum. Kemudian Amar boleh diperhatikan ya, teman-teman masih lanjut. Ya, kemudian BIMAS masih belum. Bevin oke ya, Bevin oke. Silakan teman-teman catat Bevin oke. Dia memang kelihatan sebenarnya ngebreak. Setelah ngebreak kemarin dia lanjut konsolidasi dan hari ini lanjut break lagi. Kemudian BJTM teman-teman boleh diperhatikan juga karena ini kecenderungannya naik dan ini ketemu resistan ya. Juga untuk BJBR ya. BJBR, tapi BJBR hari ini masih belum, bahkan dia retracementnya cukup jauh hari ini ya. Retracement hari ini itu dia sampai ke bawah 38 namun ditarik lagi. Baik teman-teman, berikutnya adalah untuk Astra Internasional. Hari ini dia break dari resisten candle 6.550 sebelumnya ya. Sedangkan untuk Astra Auto ini masih belum, dia masih berkutat di tempat yang sama. Untuk sektor consumer, ACES masih belum ya, masih cenderung mencari supportnya. Nah ini yang teman-teman bisa perhatikan adalah Unilever ya. Kemudian Garuda Food. Kalau Indofoodnya masih belum, dia masih cenderung mencari support seperti itu. Kemudian sektor ini teman-teman, sektor energi untuk Medco. Ini Medco, jadi dia itu kemarin sampai 38 retracement, tidak kuat, jadi dia mencari support yang ada di bawahnya di 23. Tapi hari ini mantul lagi. Untuk Elsa-nya bentuknya sama dengan Medco ya, bentuknya sama dengan Medco, yaitu kemarin sebenarnya naik, hari ini tertekan lagi tapi nggak lebih dalam seperti itu. Kalau kita lihat dari tren dia yang paling panjang itu kemarin ketemu yang tren terakhir maksud saya, dia ketemu di 50 retracement kemarin. Untuk Akra sebenarnya hari ini masih melaju ya teman-teman. Namun demikian biasalah closing seperti itu. Kita lihat dulu, dia ya sebenarnya masih nanjak ya dengan supportnya sekarang di 805. Perusahaan gas masih belum ya teman-teman, bahkan hari ini breakdown dari supportnya. Kemudian untuk saham-saham sawit, ini bergerak mix juga. Ini kita lihat untuk Astra Glostari bisa bertahan di atas 38,2 retracement, walaupun dia ini cenderung udah 2 hari ini turun dari 23,6 retracement. LSIP teman-teman ya, dia bertahan di antara 50 sampai 61. Karena kemarin overshootnya sampai 61 dan memang kenaikan dari 61 retracement ini targetnya minimal ada di 23, di 38 atau di 1410-an. Kemudian untuk SIM juga masih sama ya. Rentangnya ini adalah 61 retracement, 488 sampai 515. Kemudian Gosco Plantation juga sama. Tapi dia tidak di 61 karena di 50 ini adalah ada demand area. Jadi pantulannya dia ada di 50 retracement, targetnya ya adalah di kisaran 149. Seperti itu teman-teman ya.
Kemudian ini kalau tren besar ya. Kalau kita gunain tren kecil, maka kita bisa gunain ini. Jadi targetnya dia ada di 164. SSMS teman-teman dia masih cenderung mencari support. Nah ini karena tidak kuat di 38, maka ada targetnya di 61,8 di 1050. SGRO hari ini udah rebound ya, udah ketemu supportnya dan sampai di support ya. Kita lihat dulu 2050 SGRO. SGRO 2050 dia open di berapa? Open di 2000, low di 2000 tapi close-nya sempat tinggi tapi high-nya sempat di 2900 tapi close-nya di 2050. Jadi sempat turun terus ditarik. Tapi closing-nya dia agak di bawah seperti itu. TAPG teman-teman ya. Ini ada yang minta kemarin ya, hari ini TAPG kan kemarin turun ya. Kuat banget candlenya seperti itu sampai 50. Di bawah 38,2 retracement. Maka dia ada target ke 61,8 teman-teman. Dan hari ini mantul juga. Memang 61,8 ini cukup powerful juga untuk antri. Tapi kalau udah kelewat di 38 ya. Kalau udah kelewat di 38 retracement maka langsung aja antrinya di 61,8. BBPT bertahan sih, dia bertahan di 38,2 terus dia naik ya. Namun demand closingnya nggak kuat, kembali lagi ke area tersebut. Oke teman-teman, berikutnya adalah saham batu bara. Untuk Harum ini dia udah sampai di area-area supportnya 10.300-an, tapi sebenarnya area support yang kuat itu ada di 9.600. Ini udah mulai mantul, udah mulai menarik ya teman-teman. Saya pantau lagi besok. Kemudian untuk Adaro, ini udah mulai ketemu supportnya. Jadi saya bilang beberapa saham batubara itu dia udah berapa hari itu berada pada tempat yang sama. Itu artinya daerah tersebut adalah merupakan support area atau konsol area ketika dia terkoreksi. Kemudian untuk Indo Tamang Raya juga bentuknya sama, teman-teman. Kisaran supportnya adalah di saat ini yang paling banyak dilewati adalah di 38,2 retracement. Kalau misalkan dia bisa mantul dari 38,2 retracement, ini berarti secara tren kenaikannya itu masih cukup kuat. Oke, Indo Tamang Raya kemarin candlenya adalah percaya diri untuk turun. Ada target tetap ke 61,8, namun demikian teman-teman, ini hari ini ada doji. Maka teman-teman perhatikan untuk besok ya. PTBA teman-teman ya, PTBA. Indika Energi juga sama, udah mulai terbatas penurunannya ya. Di area 61,8 sehingga kalau bukan 61,8. Itu adalah candle satunya, saya hapus. Dia masih belum berhasil ngelewatin 2324 ya, itu adalah resisan pertama. Nah, kemudian untuk Petrosi, teman-teman, Petrosi ini sudah cukup bagus karena kemarin dia terkoreksi sampai 31,8 dan dia mantul lagi. Kalau kita menggunakan tren besar, tapi kalau kita menggunakan tren kecil saat ini untuk Petrosi ini ketemu di 50 retracement yang warnanya biru teman-teman ya, warna biru. Dia ketemu 50 retracement dan cenderung take profit. Kemudian untuk DOIT Delta Dunia, teman-teman, dalam tren dia naik ya, retracement dan sampai ke 50. Jadi dalam tren dia naik ini retracement dia sampai 50 retracement dan di sini juga ada demand. Mantul dari 50 lanjut. Nah, ini ketemu 50 retracement tren naik kecil itu. Jadi ini memang pergerakan short ring ketika trading itu adalah seperti itu dengan menggunakan Fibonacci. Nah, kemudian untuk Toba yang kemarin sinyalnya bagus hari ini kembali lagi mencari support. Nah, teman-teman masih ingat apa yang saya bilang tentang MBSS ini biasa bergerak dalam arah yang berbeda dengan kebanyakan saham batubara. Nah, seperti ini ketika kemarin saham-saham batubara dia turun, dia naik, saham batubara ini turun, ketika saham batubara cenderungannya masih turun, dan MBSS sudah mulai naik. Kemudian untuk United Tractor, teman-teman, dia kemarin kan sudah naik sampai 23 sampai 38, masih belum. 38 retracement dalam tren turun ini dia udah mulai naik, ketemu resistan kedua dan mulai mantul ya teman-teman. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, sektor-sektor konstruksi cenderungannya masih mencari support semuanya, teman-teman ya. Saya terpaksa kayaknya cut loss nih untuk PTPP ya, nggak apa-apa lah. Kemudian memang berat sekali teman-teman kalau trading pada saham yang masih turun, memang berat sekali. Jadi mau nggak mau namanya nekat masuk ke saham yang masih belum jelas trennya seperti itu. Nah, yang lebih bagus adalah
Saham-saham properti ya, kelihatan masih cukup bertahan untuk BSDE seperti ini. Masih cukup mampu bertahan. Kita coba tengok dari trennya dia aja seperti ini. Dia masih cukup mampu bertahan di sekitar 38. Kalau mantul dari 38 ini secara tren pendek tren pendek ini dia masih cukup terjaga. Kemudian Pakuwon, ya Pakuwon justru hari ini bergerak bagus banget teman-teman ya. Kita coba bersihkan dulu tren-trennya biar nggak pusing seperti itu kalau dilihat. Nah seperti ini teman-teman. Ini kalau kita lihat dari tren yang, oke kita lihat dari tren terakhir aja seperti ini. Dari dia break ya, dari dia break. Dia itu terkoreksi hanya kisaran di 38 aja, baru kemudian lanjut. Jadi kemungkinan tren ketika dia ngebreak ini bagus. Kalau dia bisa naik dari 38 dan 23. Nah, nanti bagus lagi kalau dia bisa di atas 540. Itu adalah untuk Pakuwon. Untuk Asri bertahan dalam pola yang sama. Ini masih dalam rentang gerak yang sama. Teman-teman ya, kalau kita lihat dari tren dia, tren kecil aja. Kalau kita lihat dari tren kecil aja, seperti ini, dia saat ini terkoreksi di kisaran 38,2. Resistan berikutnya dia ada di 161. Nah, kemudian untuk SMRA ya teman-teman. SMRA ini tertahan di atas 38,2 retracement. Kemudian untuk CTRA ini cukup oke, karena dia dalam pergerakannya koreksinya hanya sampai di 23,6 retracement. Untuk saham-saham telekomunikasi masih bertahan dalam rentang 0 sampai 23 ya teman-teman. Dalam trennya dia ini koreksinya nggak jauh lah, di situ-situ aja. Nah teman-teman yang boleh perhatikan adalah sektor telekomunikasi untuk Indosat. Hari ini pergerakannya oke ya teman-teman, ada kenaikan yang cukup signifikan, namun ini juga cukup sering, mudah naik kemudian turun, jadi teman-teman mesti berhati-hati. Nanti kisaran di 5.430 itu adalah 50 retracement. Jadi ada kemungkinan mungkin orang akan take profit di area tersebut, teman-teman harus berhati-hati. Kemudian untuk Excel secara chart juga bagus banget nih. Dalam tren besar dia, tren turun ini, maka teman-teman perhatikan di 2.950. Kemudian untuk trend masih belum ya. TBIG masih rentangnya masih sama ya. TBIG masih memiliki rentang yang sama teman-teman kalau saya perhatikan di sini ya. Saya hapus dulu ini. Nah dia dalam tren dia terkoreksi ini sebenarnya hampir sampai ke naiknya lagi di 3070. Namun demikian dia ngetes support beberapa kali ya. Terakhir bahkan sampai 38,2 retracement, naik lagi ke 50 dan kembali lagi ke 61. Seperti itu teman-teman, itu untuk ini apabila saya ambil dari tren dia turun ya, ketemu resistannya naiknya. Kemudian TOWR masih belum, masih berada dalam rentang konsolidasi yang sama. Baik teman-teman, berikutnya IMAS ya. Kita lihat dulu IMAS. IMAS masih belum juga, resistan dia ada di 864 di 38,2 retracement. Kemudian untuk IMJS dia ketemu resistan nih yang cukup kuat. Ini sekaligus di area 50 retracement. Untuk saham metal teman-teman ya, pergerakannya kembali lagi ke habitatnya dia di kisaran, kalau kisaran umumnya adalah di 2220-an sampai 2600-an. Seperti itu. Jadi usahain kalau mau ngambil di rentang-rentang bawah ya, di garis-garis bawah tadi. Nah, kemudian untuk Inco yang kemarin cukup bagus karena dia ketemu 61,8 sehingga mantul lagi, dan dia hari ini ketemu resist di 50 retracement sebelumnya. Karena sebenarnya kalau dia mantul dari 61,8, 5540, maka targetnya di 6100 teman-teman. Kemudian untuk TINS, dia kemarin sampai 50, naik 38 dan masih berada di area tersebut. MDKA barang kesukaan saya yang biasanya pergerakannya lebih enak, ketemu 50 retracement, naik 38, 23 masih belum mampu dan kembali lagi. Nah teman-teman yang ini bergerak cukup bagus adalah BRPT, ESA, TPIA ya. BRPT ini dia mencoba untuk testing 23,6 retracement, resistan pertama ya, di 887. Nah ESA lanjut naik lagi teman-teman ya, ESA luar biasa ini barang.
Luar biasa ini barang ya teman-teman. Ini kalau kita lihat dalam weekly-nya, ternyata dia all time high. Jadi ini barang memang settingnya adalah buy on weakness. Kemudian TPIA juga masih lanjut. Ini diam-diam barang-barang TPIA, BRPT, ESA ini oke ya. Terutama ESA TPIA ya teman-teman. Ini masih oke, masih lanjut. Dan perhatikan ini udah sekitar 3 kali bermain di 50 retracement-nya. Ya. Perhatikan itu kalau jebol 50 retracement ke atas lanjut, oke nih. TKIM masih belum, INKP ya masih sama, masih belum. JSMR ya secara umum pergerakannya masih sama ya. Dia ketemu di support dari uptrend price channel-nya. Itu kalau kita lihat kisarannya dia itu kemarin koreksinya sampai 50 retracement dan mantul ke 38 dan 23. Sebenarnya cukup oke ya. Apalagi ada trend channel yang diikutinya. Kemudian untuk INTP masih nurut dengan trend line yang saya bikin ini. SMGR juga masih belum ya. Nah teman-teman ini untuk ASA. Mohon diperhatikan ya. ASA ini ngebreak dari resistan pertama. Tolong dicatat, diperhatikan ASA. Kemudian ERA juga cukup oke sebenarnya hari ini. Namun masih belum lanjut ya. ERA ini sebenarnya hitungannya break ini kalau kita lihat tren ini. SAME sudah mulai ada tanda-tanda tapi hati-hati SAME sering juga balik lagi. Nah MTK juga boleh diperhatikan ini sudah mulai kumpul tenaga lagi sepertinya karena bermainnya ya hanya di area-area tersebut. Nah teman-teman ini hari ini saya loading MPPA ya. Saya loading MPPA karena dia ngebreak dari 23,6 retracement atau resistan pertama untuk M multipolar belum. LPPF yang masih lanjut naik. Tapi ini settingannya adalah buy on weakness. Karena di support-supportnya dia dalam tren naik ini masih jarang disentuh. PCK pergerakannya sih masih sama ya. Rentangnya belum berubah. Lipo Cikarang. MLPT. Nah ini yang teman-teman boleh perhatikan adalah MTDL berikutnya. MTDL saat ini sampai 50 retracement. Nah besok apakah di 50 retracement itu lanjut atau enggak? MMLP ya, ini belum semuanya, saya persingkat aja. Cepin masih dalam rentang pergerakan yang sama. Ini memang kalau saya sendiri disuruh milih saya kurang tertarik. Karena pergerakan sama ayam ini dari kemarin-kemarin ya hitungannya di situ-situ aja teman-teman ya. Farmasi hitungannya ya nggak ada ini teman-teman. Baik teman-teman, saya rasa itu. Saya nggak bikin time code karena cuma 20 menit. Demikian dari saya, Surya MS Trade. Terima kasih untuk teman-teman semuanya.